Kali ini kita akan membahas pola akumulasi suatu saham yang kami merasa menarik, yaitu saham AISA atau FKS Food Sejahtera. Nah, sebelum kita mulai, kita review kembali kriteria-kriteria untuk saham yang sedang diakumulasi sebagai berikut. Nah, setelah itu kita mulai. Untuk kriteria pertama adalah saham tersebut naik tinggi lalu turun tajam. Kita bisa lihat AISA ini naik dari level 170-an ke level 450. Jadi ini sekitar 200% sudah naik. Lalu di bawah turun dari 450 turun ke 230, itu sekitar 50%. Nah, kita lanjut ke kriteria kedua adalah pergerakan saham tersebut lalu melambat. Jadi kalau kita perhatikan saham AISA dari level ini adalah turun 240 poin atau 52%. Di bulan Maret turun 144 poin. Lalu kita lanjut ke bulan Juni makin melambat ke level 65 poin pergerakannya. Di bulan Juli sekitar 42 poin. Lalu di bulan September lebih lambat lagi. Pergerakannya hanya sekitar 25 poin atau 11%. Jadi kriteria kedua ini terpenuhi oleh saham AISA. Untuk kriteria ketiga adalah volume transaksi mengecil. Kita lihat dulu dari pergerakan volume AISA di bulan Desember adalah sekitar 158 juta. Berangsur-angsur turun di bulan Maret sekitar 120 juta. Lalu di bulan Agustus kembali menurun di level 22 juta. Sebelum akhirnya di bulan September kembali turun lagi di level 11,5 juta per hari. Volume transaksi itu kita lihat dari rata-rata selama 30 hari ke belakang. Jadi untuk kriteria ketiga ini AISA sudah memenuhi syarat tersebut. Untuk kriteria keempat, AISA berada di support tertentu. Kalau kita lihat level konsolidasi ini di angka 190, 195, ternyata AISA berada di support yang sebelumnya terjadi di bulan September sampai November 2020. Jadi itu yang menyebabkan AISA tertahan gerakan penurunannya dan diakumulasi oleh pemain-pemain institusi. Lalu kriteria kelima adalah akumulasi tersebut terjadi minimal 3 bulan. Kita lihat pada saat AISA menyentuh level 195 di tanggal 30 Juni kembali mantul ke atas. Jadi ini diakumulasi dan dibeli oleh seseorang. Nah, pergerakan akumulasi tersebut berlangsung selama 3 bulan sampai awal Oktober ini. Jadi ini kriterianya juga sudah terpenuhi. Lalu kriteria keenam atau yang terakhir adalah volume transaksi kembali meningkat setelah saham AISA naik. Nah, kalau kita lihat sekarang ini rata-rata volume transaksi sudah naik ke level 40 juta per harinya. Dan juga pada waktu AISA naik di tanggal 5 Oktober, volume transaksi pada waktu itu berada di level 200 juta. Jadi ada ketertarikan untuk membeli saham AISA ketika dia naik pasca akumulasi. Nah, untuk selanjutnya kita bisa targetkan AISA untuk di resistance majornya, yaitu di level 340 sampai dan juga level 450. Untuk titik masuk sendiri kita bisa lihat AISA mempunyai dua kemungkinan, yaitu kita membeli pada saat AISA naik menembus resistance minor 250 dengan stop loss di 230 235, atau bila diberi AISA turun ke level 215 dengan stop loss di level 190-an. Jadi apakah mungkin kita membeli AISA di level 190-an? Itu mungkin saja, tapi kesempatannya sangat kecil karena AISA sudah sempat naik di 5 Oktober ini dengan volume yang sangat tinggi. Seperti itu. Jadi untuk pembahasan kali ini kita membahas pola akumulasi saham AISA yang memenuhi semua kriterianya gudang saham, 6 kriteria, dan juga pada kesempatan kali ini kita membahas dua kemungkinan yang bisa kita pakai sebagai titik masuk untuk saham AISA. Semoga berguna dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.